Oke sob, spesial Ramadan tahun 2021 ini, channel Berbagi Dunia punya segmen video baru yang namanya Tanya Jawab. Dan saya pastinya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang telah saya pilih dan belum pernah saya tayangkan di video-video sebelumnya. Oke, episode pertama langsung kita mulai dan akan saya bacakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari Suhendar SH. Pak, kalau lubang atau celah kecil di bagian kepala regulator samping logo itu untuk apa ya? Saya pakai regulator kuantum di tabung gas melon. Oke, jadi kalau kalian perhatikan hampir di semua regulator merek apapun ya, biasanya itu kalau tidak di atas itu di samping di dekat merek yang seperti ini ya, itu kan ada lubang atau celah kecil. Nah, fungsinya adalah untuk mengeluarkan angin yang ada di dalam regulatornya. Jadi begini, pada saat regulator ini kita pasang ke tabung gas, kemudian kita kunci, maka gas akan mengalir dan menekan membran. Membran itu ada di pertengahan. Oke, nah membran yang ditekan oleh gas tentu saja akan naik dan turut pula menekan udara atau angin yang ada di atas ini. Nah, kalau angin atau udara ini tertekan dan tidak ada jalan keluarnya, tentu akan membuat membran ini gampang rusak. Nah, makanya dibuatlah lubang atau celah di mana angin itu bisa keluar atau masuk. Itu dia fungsinya sobat ya. Jadi begitu gasnya mengalir, membran tertekan, maka angin di atas membran ini akan mengalir keluar. Nah, tapi proses itu hanya satu kali. Begitu kita putar tombol yang ada di regulator ya. Oke, dan itu adalah hal yang normal dan harus memang terjadi seperti itu sobat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sally Atun. Regulator baru beli, gas juga masih ada. Coba lepas regulator dan pelor, tapi kompor tetap gak bisa nyala. Kenapa ya? Sudah dicoba dipancing pakai korek api, tapi tetap tidak menyala. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut, pertama kali silahkan kalian periksa dulu jarum manometernya begitu regulator ini terpasang. Nah, perhatikan apakah jarum regulatornya ini bergerak. Nah, umumnya kalau jarum regulator ini tidak bergerak, selama jarum regulator ini masih berfungsi, oke, pada saat kita pasang dan jarum regulatornya tidak bergerak, berarti gas itu tidak masuk ke dalam regulator. Nah, umumnya yang terjadi juga adalah biasanya pen penekan ini tidak sampai ke pentil dikarenakan pentilnya yang ada di tabung gas itu kependekan. Oke, nah bagaimana cara untuk mengatasi? Saya sudah buatkan beberapa videonya ya, silahkan kalian klik saja tulisan yang ada di atas ini. Nanti itu ada cara untuk mengatasinya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Nah, bagaimana kalau setelah kita pasang regulator, tampak bahwa jarum manometer ini bergerak, berarti kan ada aliran gas yang masuk. Oke, nah tapi pada saat kita coba nyalakan kompor tidak nyala, kemudian kita pancing pakai korek api buat menyalakan kompor, namun juga tidak menyala. Itu artinya gas yang ada di regulator itu tidak mengalir ke selang dan ke kompor. Berarti ada permasalahan di regulatornya. Nah, di bagian mana regulatornya yang bermasalah? Oke, di sini saya ambilkan contoh regulator yang sudah saya belah ya. Nah, ini masih juga terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Nah, kalau kalian lihat ini adalah yang namanya membran regulator. Posisinya tepat di tengah ya. Oke. Nah, jadi gasnya itu tidak akan mengalir kemari kalau di bagian dalam membrannya ini ada bermasalah. Nah, permasalahannya itu biasanya adanya di sini sobat ya. Nah, ini ada seperti tuas jungkat jangkit ya. Jadi kalau tuasnya ini tidak berfungsi atau dia tersumbat ya otomatis tidak akan mengalir ya. Jadi gas itu mengalir hanya ke jarum manometernya tapi tidak mengalir ke bagian luar dari regulator yang menuju ke selang dan menuju ke kompor gas sobat ya. Nah, itulah permasalahannya yang mungkin bisa terjadi ya. Ada kerusakan di bagian jungkat jangkit atau biasa disebut juga dengan klepnya ya. Oke. Oke, kita lanjut nih dari My Cook Corn. Kenapa saat gas mau habis selalu bau gas atau kadang ngowos? Oke. Ini sebenarnya bersifat lebih teknis ya. Jadi kalau tidak salah, saya pernah mendengar pernyataan bahwa
gas yang dikemas ke dalam tabung itu diberi sedikit aroma yang khas, sehingga kita bisa mengenali kalau terjadi kebocoran gas. Nah, kalau kita ambil teori kenapa bisa terjadi bau yang lebih menyengat pada saat gas ini sudah mau habis di tabung gas, kalau menurut saya simpel saja, berarti konsentrasi aroma gas itu ada di bagian terakhirnya. Nah, tapi ini tidak selalu terjadi ya. Saya juga pernah mengalaminya 1-2 kali selama menggunakan gas seumur hidup saya. Tapi ya itu tadi, tidak semua tabung gas itu seperti itu. Jadi mungkin konsentrasi aromanya ada di bawah ya. Mungkin turun ke bawah dan mengendap di bawah. Makanya pada saat gas mau habis itu sebagian tabung gas itu bau gasnya lebih menyengat. Oke. Kemudian kenapa ngawos? Nah, ini saya sendiri belum pernah mengalami seperti ini. Biasanya sih nggak ada kata ngawos kalau mau habis. Biasanya hanya ada aromanya saja yang lebih menyengat ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Yayan JNR ya. Kenapa tabung gas kok diisi gas dan kenapa gas dijadikan api? Dan kenapa api dibuat untuk memasak? Dan kenapa kalau gak masak lapar? Dan kenapa kalau lapar gak kenyang? Dan kenapa harus makan? Dan kenapa saya bercanda? Oke, makasih buat Yayan JNR ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kamu yang tahu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih takut tentang kalau gas bocor, Bang? Apa boleh matikan listrik atau enggak? Ini pertanyaan yang pernah saya ajukan. Oke, jadi gini ya. Lebih beresiko mana pada saat terjadi kebocoran gas dan gas sudah memenuhi ruangan? Bahaya mana nih? Menyalakan listrik atau mematikan listrik? Oke. Kalau menurut saya jelas lebih berbahaya itu menyalakan listrik ya. Jadi di sini memang saya sudah persiapkan. Nah, kalau ini saklar, ini misalnya saklar lampu ya. Pada saat kita nyalakan, umumnya begitu kita tekan lampu menyala, itu bersamaan juga terjadi percikan listrik. Nah, percikan api listrik bisa menghasilkan apa sobat kalau ada gas di sekitarnya? Benar kan ya, itu kebakaran ya. Oke, seperti itu. Nah, begitu juga yang lebih sederhana pada saat kalian mencolokkan charger. Nah, kalau kalian perhatikan pasti ya ada percikan listriknya. Nah, inilah kenapa menyalakan listrik atau peralatan listrik pada saat kebocoran gas itu jauh lebih berbahaya. Nah, tapi mematikan listrik atau peralatan listrik juga sebenarnya ya berbahaya. Karena walaupun lebih rendah, tetap saja ada juga percikan api listriknya. Memang tidak sekuat pada saat kita menyalakan. Nah, lalu bagaimana cara yang aman? Cara yang aman adalah mematikan saklar atau MCB yang ada di bagian luar ruangan yang umumnya berada di bawah meteran listrik kalian. Nah, itu adalah cara yang paling gampang sobat ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi jangan khawatir, kita masih ada video-video yang lain, dan kalau kalian mau bertanya nanti akan saya pilih dan akan saya masukkan. Dan segmen video tanya jawab ini akan terus berlangsung selama Ramadan ya. Oke, jadi kalau kalian mau bertanya tetap ajukan pertanyaan kalian, dan kalau bisa pertanyaan yang belum pernah saya jawab, dan itu ada nilai uniknya ya. Jadi ada pembelajaran bagi saya dan kita semua. Nah, ini dari Jessica Yonatan. Pak, kalau apinya berubah hijau, kenapa ya? Gimana solusinya? Apa gak bahaya? Oke, jadi kalau yang namanya di api, baik di kompor gas, kompor apapun, atau di api manapun, itu warna api setahu saya cuman ada 3. Nah, yang pertama api berwarna merah, kedua api berwarna biru, yang ketiga api yang berwarna hijau. Nah, yang bagus sih adalah api yang berwarna biru ya, karena konsentrasinya lebih bagus, panasnya lebih bagus, dan bisa menghemat bahan bakar. Nah, itu yang lebih bagus. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi api warna merah? Api warna merah ini bisa terjadi dikarenakan yang pertama adalah campuran antara gas atau bahan bakar dengan angin ini tidak seimbang. Oke. Nah, kemudian bisa tercipta api merah ini
ini dikarenakan kontur dari alat masaknya. Misalnya kalau kita memasak menggunakan kompor, kemudian cup burnernya itu tidak tepat, ini bisa menyebabkan merah. Oke, kemudian kalau tidak pakai cup burner juga itu bisa menyebabkan merah walaupun merahnya tidak parah. Oke, nah namun penyebab api di kompor gas atau alat masak itu menjadi merah, ya, itu diakibatkan ada sesuatu selain bahan bakar dan angin yang ikut terbakar juga. Misalnya kotoran. Jadi kalau di kompor gas atau kompor apapun ada kotoran di atas cup burner, ya, itu pastinya akan terbakar dan mengakibatkan api menjadi merah. Nah, apalagi kalau ternyata kotoran tersebut masuk ke dalam cup burner. Nah, ini biasanya merahnya lumayan parah, ya. Oke. Nah, kemudian kenapa terjadi warna hijau? Nah, warna hijau setahu saya bisa terjadi kalau yang pertama kotorannya itu plastik atau cairan asam. Oke, jadi kalau kalian mau coba ya coba saja, nanti kalian ambil plastik, kalian bakar saja di kompor kalian. Pasti apinya akan berubah menjadi hijau. Nah, sekarang pertanyaannya, bahaya mana? Bahaya api yang berwarna biru, api yang berwarna merah, atau api yang berwarna hijau? Jawabannya kalau menurut saya adalah api yang berwarna hijau. Kenapa begitu? Kalau api yang berwarna merah atau berwarna biru itu sisa pembakarannya hanya ada karbon dioksida. Nah, sedangkan untuk api yang berwarna hijau sisa pembakarannya itu selain karbon dioksida juga ada yang namanya karbon monoksida. Dan karbon monoksida ini kalau tidak salah memang lebih berbahaya daripada karbon dioksida kalau kita cium secara langsung dalam waktu yang lama, sobat, ya. Oke. Nah, demikianlah tanya jawab kita di episode pertama spesial segmen video tanya jawab edisi Ramadan tahun 2021. Nah, kalian yang mau bertanya juga silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.